Risol isi sayur. Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kalau bulan puasa atau Ramadan, setiap sorenya itu pasti bingung mau bikin takjil apa. Nah, salah satunya takjil yang mudah banget dibikinnya dan juga bisa jadi stok. Jadi nggak perlu lagi bingung-bingung cari takjil apa. Ini dia risol isi sayur. Cara membuatnya juga gampang dan mudah sekali. Pertama, saya siapkan bumbunya terlebih dahulu. Ada 7 siung bawang putih. Ini akan saya chopper, kemudian saya masukkan 4 siung bawang merah juga akan saya chopper. Tambahkan sedikit air supaya lebih mudah untuk menghaluskan atau mencoperkannya. Chopper sampai halus. Setelah itu bumbunya bisa disisihkan. Untuk isiannya saya pergunakan kentang dan juga wortel. Wortelnya di sini saya pergunakan satu buah ukuran besar, diikuti dengan kentang. Untuk kentangnya saya pakai 4 buah kentang dengan ukuran yang besar juga. Dikupas dan kemudian dipotong kecil-kecil. Selain itu ada 2 batang daun bawang yang saya iris kecil-kecil seperti ini. Dan supaya nanti isian risolnya harum dan juga wangi dan juga enak, saya tambahkan 1 sendok makan ebi. Itu tadi bahan-bahan untuk membuat risol atau isian risolnya. Pertama, siapkan pan, nyalakan api kompor, kemudian tambahkan sedikit minyak dan tumis bumbu yang tadi sudah dicoper atau dihaluskan. Nah, kalau bumbu yang ditumis sudah mulai tercium harum dan juga wangi, tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk. Boleh juga pakai merica butir yang dihaluskan. Setelah itu, masukkan juga ebi yang tadi sudah disiapkan. Untuk selanjutnya ikut ditumis bareng bumbu yang tadi. Aduk sampai ebinya mengeluarkan aroma harum. Setelah itu masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis-tipis atau kecil-kecil. Setelah bumbu yang ditumis harum dan juga matang, kemudian saya masukkan wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil dan juga sudah dicuci bersih. Untuk wortelnya ini dimasukkan terlebih dahulu karena tekstur wortel ini lebih keras daripada kentang. Jadi untuk memasaknya pun juga butuh waktu. Setelah wortelnya dirasa sudah setengah matang, baru saya masukkan kentang yang juga sudah dipotong dadu kecil-kecil. Aduk sampai tercampur dengan merata. Kemudian bisa ditambahkan dengan air sekitar 350 sampai 400 ml atau disesuaikan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, tutup pancinya dan tunggu sampai masak. Sambil menunggu, siapkan larutan 1 sendok maizena ditambah dengan air secukupnya. Ini akan saya pergunakan untuk mengentalkan isian risolnya nanti. Setelah dirasa isian risolnya ini matang untuk kentang dan juga wortelnya sudah mulai empuk, jangan lupa untuk dibumbuin 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, setengah sendok teh garam, dan juga 2 sendok teh gula pasir. Penggunaan gulanya sedikit lebih banyak karena di sini untuk isian risolnya akan saya buat sedikit lebih manis tapi masih tetap ada asin dan juga gurihnya. Setelah air sudah mulai menyusut sedikit dan kentang wortel sudah empuk, selanjutnya masukkan larutan maizena dan juga air supaya isian risolnya ini nanti bisa mengental dan bisa menempel satu sama lain. Aduk sebentar sampai tercampur dengan merata. Setelah itu angkat dan sisihkan, tunggu dingin. Nah, untuk kulit risolnya caranya mudah sekali.
Saya siapkan wadah, masukkan 25 sendok makan tepung terigu atau sekitar 500 gram atau setengah kilo. Masukkan dalam satu wadah, ikuti dengan memasukkan 2 sendok makan tepung tapioka dan juga setengah sendok teh garam. Jangan lupa 1 butir telur ayam dan juga air. Untuk penggunaan airnya di sini saya gunakan sebanyak 500 sampai 600 ml atau bisa disesuaikan dengan adonan masing-masing. Masukkan air secara perlahan dan bertahap sambil diaduk sampai nanti hasil akhirnya tekstur dari adonannya ini tidak kental juga tidak terlalu cair. Setelah itu masukkan 2 sendok makan minyak goreng, aduk kembali sampai tercampur dengan merata dan ini sudah siap untuk dicetak. Taruh adonan kulit risolnya ke dalam wadah dan ini saya pergunakan teflon terbalik khusus untuk mencetak kulit risol. Buat teman-teman dan bunda-bunda yang mau samaan, nanti saya taruh di keranjang. Membuat kulit risol dengan menggunakan alat ini lebih gampang dan juga lebih mudah. Selain itu lebih cepat. Buat yang suka bikin risol, wajib banget punya alat yang satu ini. Nah, setelah kulitnya jadi, ini langsung diisi dengan isian yang tadi sudah dibuat. Masukkan isian secukupnya aja atau sesuai selera. Gulung seperti biasa, seperti menggulung risol pada umumnya. Nah, ini hasilnya risol yang sudah digulung sudah jadi. Ulangi step yang ini sampai semua adonan dan isiannya habis digulung. Setelah selesai semuanya digulung seperti ini, selanjutnya jika adonan kulitnya masih ada, ini bisa digunakan sebagai pencelup atau adonan basahnya. Caranya tinggal masukkan aja risol yang sudah digulung ke adonan basah seperti ini, kemudian taruh di tepung roti. Baluri semua bagian risol menggunakan tepung roti sampai semuanya tertutup seperti ini dan ulangi step yang ini sampai semua risolnya habis. Jika sudah selesai, sebelum digoreng, saya sarankan taruh dulu risolnya atau simpan risolnya di kulkas bawah atau chiller sekitar 1-2 jam supaya lebih ngeset. Setelah itu baru bisa digoreng. Goreng di minyak yang panas sebentar aja sampai warnanya coklat keemasan seperti ini. Dan sisanya simpan di wadah tertutup, kemudian bisa ditaruh di freezer sewaktu-waktu mau digunakan, bisa dikeluarkan 30 menit kemudian digoreng. Dan ini dia hasilnya risol isi sayur ala saya. Cocok banget yang mau buat ide jualan takjil di bulan Ramadan ataupun sebagai stok takjil di rumah. Untuk rasanya ini enak banget, ditambah dengan ebi jadi ada aroma udang lebih enak lagi. Nah, biasanya ini saya selalu stok pada saat bulan Ramadan. Itu tadi cara membuat risol sayur ala saya, gimana mudah bukan? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.